khususnya Al-Quran, ikhwan, akan mudah diberikan, dihafalkan, difahami kepada siapapun, mau Arab mau bukan Arab. Jadi subhanallah, ya, di antara yang unik, saya yang kemudian belajar mengaji di pesantren di Jawa, ya, kita nggak tahu apa-apa, ya, datang ke sini pesantren Jawa, lalu kemudian kita lulus beasiswa di Sudan. Setelah saya semester 5, saya jadi imam, ya. Di antara yang membuat saya berani bawa istri waktu itu adalah ketika saya jadi imam masjid, disiapkan satu tempat, ya, ada rumah yang dekat masjid kita sewa, dan itu kemudian dibantu bayarkan oleh jamaah masjid. Ya, itu saya jadi imam, dan ketika kemudian sorenya saya ngajar ngaji. Jadi bayangkan orang Indonesia mengajar ngaji orang asli Arab. Itulah Al-Quran. Ya. Pernah ada perlombaan di Iran yang juara orang Indonesia. Padahal orang Saudi ikut, orang Kuwait ikut, coba bayangkan, ini menjadi bukti Quran itu bukan hanya orang Arab yang bisa kuasai. Siapapun kaum muslimin bisa menguasainya. Di antara hal yang lebih dahsyat lagi ini, bukan hanya itu, di antara keutamaan Quran dibanding kitab-kitab yang lain, Quran adalah salah satunya kitab yang bahkan orang buta bisa hafal. Orang buta bisa hafal. Itulah keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu ikhwas sekalian, di antara keagungan ini Al-Quran, dia bisa memberikan mukjizat di dalam kehidupan dunia sebelum akhirat. Jadi namanya tawassul dengan qiraatul Quran. Ikhwan, coba ketika kemudian ada problem hidup, ada masalah yang mau diselesaikan, ada hajat yang ingin dikabulkan, coba baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, masuklah pada hajat itu. Ada yang kemudian mau ujian, sebelum dia ujian, dia ngaji dulu. Maka setelah dia ngaji, dia bisa bedakan mana keutamaannya ketika dia ngaji dan ketika dia belum ngaji. Ada orang yang mungkin mau menghadapi suatu permasalahan, mau ketemu dengan apalah, mau ketemu dengan masalah apa, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Lalu kemudian dia ngaji dulu. Setelah dia ngaji, dia tutup, baru kemudian dihadapi masalahnya. Itu subhanallah, Quran bisa merubah segala sesuatu yang tidak masuk di dalam akal sehat manusia sekalipun. Ini yang kemudian banyak orang yang tidak pahami, ikhwas sekalian. Keutamaan Al-Quran ini bisa memberikan langsung efek ketika dibaca. Makanya coba lihat ikhwan, berapa kali Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca ayat-ayat pilihan khususnya dalam setiap solat-solat kita. Di antara yang jangan kita tinggalkan ikhwan, Rasulullah SAW itu selalu mengatakan, siapa yang membaca, ya, ayat kursi, ya, setelah solat 5 waktunya. Jadi setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, siapa yang baca ayat kursi, lam yamna'u syai'an min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menghalanginya dengan surga, tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga sampai dia mati. Ya. Jadi subhanallah, ayat kursi bisa memberikan kita jaminan kita masuk surga asalkan rutin setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, dibaca terus. Yang kedua, sebelum tidur, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca ayatul kursi, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sebelum tidurnya, maka tidak akan ada yang berani mengganggunya dari makhluk apapun. Tidak ada iblis, tidak ada syaitan, tidak ada jin. Subhanallah, ayat kursi sebelum tidur. Kata Rasulullah SAW, ini juga hadis yang sahih, siapa yang membaca suratul mulk, al-mulk ikhwan, sebelum tidurnya, Al-Mulk 30 ayat, tabarakalladzi biyadihil mulk, ini semua keutamaan. Kata Rasulullah SAW, maka dia akan terhindar dari azab kuburan. Hadis Al-Kahfi, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya sampai datang Jumat yang setelahnya. Ini semua keutamaan Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, siapa yang membacanya pagi hari, maka Allah berikan kepadanya pengampunan dan penjagaan sampai datang sore hari. Siapa yang baca sore hari, Allah berikan pengampunan dan penjagaan sampai datang pagi hari. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan kalau hadis sebelum tidurnya, kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau mau tidur, dia mengangkat tangannya, bukan berdoa, tapi membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, meruqyah dirinya, mendoakan dirinya dengan berta'awud, dengan berlindung dengan tiga qul ini tadi. Qul pada surah Al-Ikhlas, qul pada surah Al-Falaq, dan qul pada surah An-Nas. Lalu kemudian dibaca oleh Rasulullah. Setelah dibaca, ditiupkan ikhwan. Ini sebelum tidur, ini rutin. Ini
hadis sahih, antum harus amalkan ikhwan. Ditiup oleh Rasulullah, lalu kemudian diusap dari kepalanya ke badannya sampai ke kakinya, dan itu dirutinkan setiap malam. Mungkin antum bertanya semua dalam diri antum, berapa kali antum amalkan? Ya, kita kalau mau tidur mungkin langsung lompat dan tidur. Ya, coba amalkan ini ikhwan. Ya, ini penting. Antum berta'awud kepada Allah, minta baca surah dan itu dibaca 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian ditiupkan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengakukan ini tidak akan diganggu oleh siapapun, dan dia akan mudah bangun untuk qiyamul lail. Juga ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, ya, yang membuat kita harus termotivasi untuk membaca Al-Quran. Kalau kitab Nabi Daud, kitab Nabi Musa, kitab Nabi Isa, ya, itu kalau dibaca oleh umatnya tidak seperti pahalanya Al-Quran. Kalau membaca kitab Taurat, membaca kitab Zabur, itu dapat pahala, tapi tidak dihitung per huruf. Satu-satunya kitab yang kalau kemudian dibaca itu dihitung hurufnya, itu hanya Quran. Jadi kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan orang yang baca alif lam mim itu satu huruf. Kata Rasulullah, bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Kata Rasulullah, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf. Jadi bayangkan ikhwan, saya sendiri belum pernah hitung, meskipun ada orang yang sempat hitung, tapi wallahu ta'ala a'lam hitungannya benar atau tidak. Kalau hitungan ayat, banyak orang bisa. Iya. Di dalam Al-Quran itu terdapat 6.623 ayat. Ada jutaan huruf, tapi saya tidak tahu persisnya berapa. Karena huruf ini luar biasa. Alif lam mim 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi kalau anda baru baca ayat terpendek, surah terpendek dalam Al-Quran itu Inna a'tainakal kautsar, 3 ayat. Jadi ada 3 surah dalam Al-Quran, teman-teman, yang hanya 3 ayat jumlahnya. 1 wal as, innal insana lafi khus illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 2, kemudian an-nasr, idza jaa al-kautsar dulu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian yang terakhir idza jaa nasrullah. Jadi 3, al-asr, kemudian al-kautsar, an-nasr. Di antara 3 ini yang paling pendek al-kautsar kalau dihitung jumlah hurufnya, dan kalau dihitung jumlah kata-katanya yang ada di dalam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu saja ikhwan. Kalau dihitung huruf lain nih pahala. Karena inna, hamzah, nun, alif itu sudah 3, a'taina dan seterusnya. Jadi betapa banyak pahalanya orang yang mengaji itu tidak bisa terhitung. Itulah kenapa orang-orang yang mau mengejar pahala, kata para ulama, sebaik-baik orang yang tahu bahwa banyak dosanya dan dia mau tutup dosanya dengan amal soleh, ngaji. Makanya subhanallah ikhwan, saya sarankan kepada antum semua yang mendengarkan ceramah ini, baik yang hadir maupun yang dengarkan di YouTube kita, saya sarankan ikhwan, kalau antum punya banyak dosa dan merasa dosa itu menggunung, tidak bisa dihitung karena sering diulang, sering maksiat dulu waktu muda dan seterusnya, satu-satunya amalan yang paling cepat menghapuskan dosa untuk menandingi ini dosa karena banyaknya, maka kalau mau numpuk amal soleh supaya banyak, ngaji. Karena 1 huruf 10, sedangkan dalam Al-Quran dikatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan 10 pahala. Kita baru selesai dengan 1 kebaikan, baru dapat 10 pahala. Ini 1 huruf sudah 10. Jadi bisa ada orang menolong orang lain di jalan, dapat 1 kebaikan, 10 pahalanya. Dia antar menyeberang, 10 pahala. Bayangkan proses mengantar menyeberang itu butuh berapa menit. Ya. Dan itu kalau diganti dengan mengaji 1 huruf selesai itu. Subhanallah, bayangkan. Ada orang yang bersedekah, ada orang yang memberi senyum, ada orang yang bersilaturahim, ada menolong orang lain yang kesulitan dan seterusnya. Ini semua kalau ditotal kebaikan-kebaikan, yang 1 kebaikannya berapa pahala? 10. Sedangkan ngaji kita duduk, baru kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, hitung bedeng, ar-rahmanir rahim, jangan dihitung, kalian capek hitungnya. Ya, alif, lam, ha, mim, dal, langsung baca aja. Karena subhanallah Quran itu keampuhannya, khasiatnya, keutamaannya, kemuliaannya banyak dibaca. Makanya ayat yang pertama turun dalam Al-Quran apa? Iqra, baca.